Perkenalkan, nama saya Cindy Fresia dengan NPM 2346020. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia, beserta peran etika bisnis dan etika sosial terhadap pelanggaran tersebut. Pertama-tama, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan, serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu ringan dan berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berekspresi seseorang, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal atau genosida, menghilangkan seseorang secara paksa. Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya merugikan individu tapi juga masyarakat. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah bagi setiap warga negara. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan dan kelangsungan hidup seseorang. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di sektor pariwisata. Yang pertama adalah diskriminasi. Jadi diskriminasi wisatawan memperlakukan penduduk lokal atau sesama wisatawan dengan diskriminatif berdasarkan ras, agama, atau etnis dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu kekerasan atau pelecehan. Wisatawan yang terlibat dalam kekerasan fisik atau pelecehan terhadap orang lain, ini juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia, baik termasuk wisatawan atau penduduk lokal. Yang ketiga yaitu pencurian budaya. Wisatawan yang mencuri atau memperoleh benda-benda bersejarah atau budaya dari destinasi yang mereka kunjungi tanpa izin dapat merusak warisan budaya dan dianggap pelanggaran hak asasi manusia juga. Kemudian, eksploitasi lingkungan. Wisatawan yang merusak lingkungan alam seperti merusak terumbu karang, mengotori pantai, atau mengganggu ekosistem lokal juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena ini dapat merugikan penduduk setempat dan generasi mendatang. Nah, perlu diketahui juga bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam pariwisata dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kesadaran dan pendidikan mengenai hak asasi manusia di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal, serta menerapkan hukum yang melindungi hak asasi manusia dalam industri pariwisata. Berikut ini ada beberapa peran etika bisnis terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu integritas, harus berpikir, berkata, dan bertindak dengan baik dan memegang teguh prinsip-prinsip moral. Kemudian profesionalisme, harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kesempurnaan atau perfeksionis, memperbaiki kesalahan atau melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peran etika sosial terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama, mendorong korban untuk memperjuangkan hak asasinya. Seperti yang tadi saya jelaskan untuk contoh pelanggaran HAM-nya kan, wisatawan melecehkan sesama wisatawan atau penduduk lokal. Nah, di sini etika sosialnya yaitu mendorong korban untuk memperjuangkan hak asasinya. Kemudian kesadaran atas akibat pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebijakan dan tindakan mereka. Nah, sebagai pelaku usaha, kita wajib memiliki karakter-karakter ini agar
industri pariwisata kita dapat berkembang. Yang pertama yaitu kesabaran. Ini adalah karakter yang paling penting dari semuanya ketika berhadapan dengan orang-orang. Memiliki kesabaran yang tak terbatas akan membuat Anda berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua yaitu komunikator yang baik. Keterampilan komunikasi yang kuat baik lisan maupun tulisan sangat penting saat bekerja di bisnis berbasis layanan. Berurusan dengan pelanggan memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan. Yang ketiga yaitu terbuka untuk umpan balik. Semua umpan balik memiliki manfaat meski tidak selalu relevan. Dengan pemikiran ini, Anda harus terbuka dan menghargai umpan balik dari pelanggan meskipun dengan sudut pandang objektif tanpa menganggapnya terlalu pribadi. Yang keempat yaitu self-starter atau inisiatif diri. Kunci sederhana untuk memberikan layanan pelanggan adalah inisiatif. Dengan melakukan pendekatan aktif dalam pekerjaan Anda dan mengantisipasi masalah daripada bereaksi terhadapnya, Anda berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mencegah terjadinya masalah. Dan yang terakhir yaitu empati. Orang-orang bisa merasakan jika Anda benar-benar memperhatikan atau hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar untuk segera menghindarinya. Memiliki empati adalah kualitas yang baik bila bekerja di industri jasa dan ini berlaku untuk pelanggan dan karyawan atau rekan kerja. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sekian terima kasih.